Assalamualaikum Pak Fatur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ais. Alhamdulillah kabar saya baik, baik sekali. Alhamdulillah. Ada apa ini Pak Fatur? Kok ingin bertemu dengan saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya ingin Pak Ais menjadi supervisor saya ketika saya mengadakan coaching Pak. Apakah Pak Ais bersedia Pak? Iya, insya Allah dengan senang hati saya bersedia Pak. Kira-kira kapan Pak Fatur akan melaksanakan kegiatan coaching dan siapa yang akan di coaching Pak? Rencana itu hari ini Pak. Saya kemarin diminta tolong Pak Ulin, beliau meminta saya untuk di coaching Pak. Dan kebetulan di ruangan ini juga Pak. Oh iya baik, siap. Kira-kira apa yang dapat saya lakukan Pak Fatur? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Kompetensi yang mana nih Pak Fatur yang rencana akan Bapak kembangkan? Jadi begini Pak, saya ingin mengembangkan keterampilan saya mendengarkan dengan raja, begitu Pak. Mengembangkan keterampilan bertanya dengan rasa nih Pak Fatur. Ya Pak, saya merasa masih belum mahir dalam hal mendengarkan dengan rasa Pak. Oke baik Pak. Kira-kira nanti Pak Fatur melakukan coaching, bagaimana yang harus saya amati Pak? Saya di sini saya akan memberikan pertanyaan mendalam kepada saya Pak. Saya mohon Pak Ais dapat mengamati dan menganalisis apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu cukup mendalam yang saya berikan kepada coach itu Pak. Oh siap Pak. Saya nanti akan mengamati dan mencatat pertanyaan yang Pak Fatur berikan kepada coaching dan nanti kita akan menganalisis bersama ya Pak. Siapa, terima kasih atas kesediaan dari Pak Ais. Sama-sama Pak. Terus Pak Fatur, kalau menurut Pak Fatur sendiri sempurna itu 10 ya Pak. Kemampuan bertanya Pak Fatur antara 1 sampai 10 itu sekarang berada di posisi berapa? Berapa ya Pak? Kira-kira itu posisinya masih di skala 6 Pak. Baik, 6 ya Pak. Skala 6 kemudian targetnya Pak Fatur setelah nanti diobservasi dan peningkatan yang diharapkan oleh Pak Fatur itu ada di skala berapa Pak? Saya tidak muluk-muluk Pak, sampai skala 8 saja sudah cukup bagus kayaknya Pak. Oh, skala 8 ya Pak. Menurut Pak Fatur posisi di skala 8 itu seperti apa Pak? Saya idealnya posisi skala 8 itu seorang coach dapat menentukan kata kunci saat mendengarkan pembicaraan coach Pak, membuat pertanyaan yang mendalam, membuat coach itu bercerita tentang kondisinya dan membuat coach itu mengetahui kekuatan positif yang ada pada dirinya Pak. Wah, luar biasa berarti ya Pak Fatur. Pak Fatur ingin meningkatkan keterampilan tadi bertanya dengan rasa ya Pak. Kemudian pada membuat pertanyaan yang mendalam. Pak Fatur juga harus dapat menentukan kata kunci, dapat membuat coach itu bercerita tentang kondisinya dan mengeluarkan kemampuan atau potensi positif yang ada di dalam dirinya. Ya, saya memang berharap seperti itu Pak. Oke Pak, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga sesuai kemampuan saya untuk dapat memberi masukan kepada Pak Fatur dan bersama-sama meningkatkan keterampilan coaching ini ya Pak. Oke, siapa? Terima kasih sebelumnya Pak atas waktu dan kesediaan dari Pak Ais. Semoga harapan saya itu dapat terwujud Pak. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama ya Pak. Siapa? Lainnya hanya itu yang bisa akan bicarakan. Kayaknya waktunya saya bertemu dengan Pak Ulin Pak. Oke Pak, siap.
saya akan mempersiapkan catatan untuk keperluan observasi Pak Fatur. Kita bertemu sebentar lagi, Pak. Iya Pak, saya permisi mau menemui Pak Ulin dulu Pak. Ya silakan, Dan Pak. menjelaskan tentang rencana kita ini Pak. Iya, monggo. Selamat siang Pak Ulin, gimana Pak Ulin? Bisa bicara sebentar Pak, ada waktu ini Pak Water buat saya. Oh iya, dengan senang hati Pak. Apa yang mau Pak Ulin bicarakan siang hari ini? Ini Pak, saya dapat tugas di OSIS sebelah untuk ngisi IHT Pak. Saya masih bingung ini mau ngisi materi apa ya, baik untuk teman-teman. Oh, terkait dengan masalah IHT gitu Pak. Iya. Oke Pak, kira-kira yang ingin Pak Ulin dapatkan dari pembicaraan kita tentang tugas Pak Ulin itu apa? Saya pengen materi yang nanti saya sampaikan ke teman-teman itu bisa bermanfaat lah Pak. Jadi tidak hanya sekedar saya melaksanakan tugas saja, tapi materi yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat bagi teman-teman Pak. Jadi apa sih yang membuat Pak Ulin bingung? Itu Pak, maksud saya pengen berikan materi terapan yang bisa mungkin meningkatkan kemampuan teman-teman, tapi tidak hanya sekedar sama satu tugas, tapi itu materi itu jelas bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Ada lagi selain itu Pak? Kira itu apa? Ini saya masih bingung juga kira-kira apa ya Pak? Jadi menurut Pak Ulin sendiri, adakah yang sering dikeluhkan atau perlu ditingkatkan oleh rekan-rekan guru kita Pak? Apa ya Pak? Ada sih Pak, teman-teman sering mengeluhkan tentang ini anak-anak yang suka nakal, atau mungkin ada pasti di dalam suatu kelas itu pasti ada anak-anak yang jadi jagoan lah, yang mungkin sering melanggar aturan tapi sulit untuk disadarkan gitu. Jadi kira-kira materi apa yang akan disampaikan terkait dengan masalah itu Pak? Apa ya? Iya. Oke. Kalau umpamanya nih Pak, kira-kira saya menyampaikan materi itu tentang segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, itu kira-kira gimana ya Pak? Materi apa itu Pak? Saya baru Ini sebenarnya untuk menyadarkan bahwa anak-anak yang melanggar itu bisa tidak terkucilkan atau tidak merasa bersalah sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Itu dan juga mungkin kontrol dari guru bisa lebih baik daripada yang sekarang ini sering dilakukan guru-guru kita. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi rencana ke depan Bapak itu apa? Saya rencana memang hanya mungkin memberikan materi singkat, paparan singkat, kemudian nanti saya akan memberikan berbagai contoh yang mungkin bisa dilakukan. Nah, selebihnya saya pengen teman-teman praktek industri restitusi. Ya, menarik sekali ya Pak materinya nanti yang akan disampaikan di hati ya Pak. Ya, Jadi rencana apa atau persiapan apa yang akan Pak Ulin lakukan di kegiatan IHT tersebut Pak? Persiapannya Pak? mungkin saya akan membuat kapal yang menarik mungkin Pak. Kebetulan kan saya sudah bisa sedikit-sedikit kan Pak. Jadi saya buat kapal yang bagus, kemudian nanti saya tambahkan dengan video-videonya sehingga nanti teman-teman saat praktek segitiga restitusi itu bisa lebih bagus dan mereka paham gitu Pak. Oh, jadi Bapak sudah mahir sekali membuat contoh ini Pak. Belum sih Pak, baru belajar. Baru belajar. Ya kebetulan di kegiatan Rukunra kan kita sedang berlatih Pak. Beberapa minggu inilah kita coba biar saya juga tambah mahir Pak nanti di kampanye. Wah, itu ide yang sangat bagus kan Pak Ulin. Kira-kira apakah ada yang membantu Ulin untuk menyiapkan hal itu Pak? Apa ya? Ada sih Pak. Kebetulan Pak Dokter itu guru agama itu juga pandai sekali Pak. Saya sering melihat, sering minta bantuan juga, ini lagi diajari, main-main nggak diajari untuk membuat paparannya itu. Kemudian nanti mungkin saya juga kalau bisa sih saya juga minta bantuan Bapak mungkin nanti untuk memeriksa apakah paparan saya nanti bagus atau tidak. Kira-kira sedia belum Pak?
saya bersedia Pak. Selain saya dan tadi Pak Rondong, apa ada lagi yang membantu Bapak? Mungkin itu aja sih Pak. Jadi paling nanti kita minta bantuan operator untuk membantu memasangkan alat saja Pak. Wah, semangat sekali Pak Udin ya. Saya ingin melihat kabar baiknya nih, Pak, nanti di kegiatan IHT Pak. Siapa? Nanti kalau maunya sudah jadi saya konsultasi lagi dengan Pak Fatur nih. Ya nanti dilihat paparan saya bagus atau tidak, mungkin ada kekurangan atau kelebihnya. Kalau kekurangannya bisa saya perbaiki lagi gitu Pak. Sama-sama Pak, kayaknya kita sudah ngobrol banyak ya Pak. Apa yang Pak Udin dapatkan dari obrolan ini Pak? Akhirnya saya dapat ide Pak. Yang tadi saya bingung, saya mau melakukan apa, saya mau kayak apa. Tapi setelah Pak Fatur memberikan beberapa masukan, ternyata saya sudah mendapatkan ide Pak. Insya Allah saya akan mempersiapkan nanti paparan yang akan saya sampaikan nanti saya lihat juga akan mencari contoh-contoh video-video pengajarannya ya, nanti mungkin ada yang terpakai sebagainya Pak. Nanti itu saya terima kasih sekali Pak, saya bisa mendapatkan ide ini dan akhirnya saya tidak bingung lagi. Jadi, terima kasih Pak Wato atas waktunya. Oke, nah, nanti minta bantuan lagi Pak untuk meriksa nanti hasil PPT yang nanti saya buat. Nggih, sama-sama Pak. Nanti pasti saya akan memeriksa demi kebaikan atau kelancaran kita bersama di kegiatan IHT nanti. Oke, Tetap semangat Pak. oke, siap. Jangan putus asa Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ais. Bagaimana perasaan Pak Fatur setelah melakukan coaching Pak? Alhamdulillah Pak. Plong banget Pak ini Pak. Alhamdulillah. Kira-kira menurut Pak Fatur berapa performa panjenengan tadi saat coaching Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasakan peningkatan yang signifikan sekali Pak. Apa yang membuat Pak Fatur merasa seperti itu? Kayaknya itu saya lebih fokus dan dapat menangkap inti dari yang disampaikan Pak Ulin Pak. Kemudian saya juga bisa mendapatkan ide yang cukup banyak terkait pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk menggali potensi yang terdapat dari Pak Ulin Pak. Saya jadi merasa lebih memahami saja Pak, di mana menurut Pak Ais. Hebat Pak Fatur, tambah mantap ya. Boleh saya menyampaikan pemantauan saya pada Pak Fatur tadi Pak? Silakan Pak Ulin. Iya. Silakan Pak Ais. Menurut saya kemampuan Pak Fatur tadi sangat hebat Pak. Bahkan mungkin sebagian sudah lebih tinggi, lebih bagus dari yang Bapak perkirakan. Lebih tinggi dari ekspektasi Bapak. Contohnya tadi Pak Fatur sudah bisa menentukan kata kunci dalam pembicaraan tadi dan dapat menggali mengidentifikasi masalah lebih dalam dari tadi Pak Ulin. Pak Fatur berhasil menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sehingga masalah dari Pak Ulin tadi dapat tergali dan dapat diselesaikan bersama Pak. Itu sudah sangat bagus sekali Pak. Kalau menurut panjenengan bagaimana Pak? Terima kasih Pak koreksi dan masukannya Pak. Saya juga merasa begitu Pak, merasa pertanyaan saya kayaknya sudah cukup nih Pak mendalam. Oke, kira-kira apa yang akan Pak Fatur bayangkan untuk meningkatkan keterampilan Pak Fatur? Jadi ini saya akan terus berlatih dan berlatih lagi Pak. Saya akan mempelajari berbagai teori dan contoh yang bisa saya dapatkan Pak, termasuk contoh dari rekan-rekan yang melakukan coaching. Selain itu juga saya akan ada kegiatan coaching Pak. Iya. Kira-kira siapa yang akan panjenengan bisa ajak kerjasama? Saya akan mengajak rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya Pak. Kalau Pak Ais ada waktu sekalian, saya meminta panjenengan itu mendampingi
siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan